Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas satu masalah modern yang, ya jujur aja, pasti kita semua pernah ngalamin. Ini bukan sekedar teori ngebosenin ya, tapi bener-bener ngebahas gimana sih otak kita kerja di era digital yang serba cepat ini. So, yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin rutinitas pagi kita sehari-hari. Mata baru aja melek, nyawa belum ngumpul semua, tangan udah otomatis nyari HP. Terus, dalam waktu nggak sampai 5 menit, kita udah kejebak kebiasaan scrolling tanpa ujung. Tiba-tiba kita disodorin momen-momen terbaik dari hidup orang lain. Ada yang lagi pamer liburan mewah di Eropa lah, update karir teman yang gila banget pencapaiannya, foto nikahan yang super estetik, sampai review gadget terbaru yang baru aja rilis. Dan terus, jelep, muncul satu pertanyaan di kepala kita. Apakah aku tertinggal? Kenapa ya hidupku kayaknya gini-gini aja? Aku yakin banget kita semua familiar sama rasa nggak nyaman ini. Perasaan cemas yang diam-diam nyusup dan ngerusak mood kita dari pagi, bahkan sebelum kita sempat turun dari kasur. Nah, mari kita kupas lebih dalam. Fenomena ini biasa kita sebut FOMO atau Fear of Missing Out. Tapi, yang bikin ini menarik, kita nggak ngelihat FOMO cuma sebagai kebiasaan sosmed biasa. Nggak sama sekali. Ini tuh bener-bener ancaman eksistensial buat kebahagiaan kita sehari-hari. Bayangin aja, kita secara harfiah ngebiarin kedamaian pikiran kita didikte sama algoritma komputer dan standar kebahagiaan orang lain. Gila kan? Sekarang, coba kita zoom out bentar dari era digital yang serba cepat ini. Percaya nggak percaya, kecemasan dasar manusia itu sebenarnya nggak banyak berubah loh. Jauh sebelum ada notifikasi dan layar sentuh, tepatnya sekitar 2000 tahun lalu di zaman Kekaisaran Romawi, sekelompok pemikir brilian udah nyari cara buat ngatasin kecemasan yang persis kayak gini. Mereka ini orang-orang dari aliran filsafat yang kita kenal sebagai Stoicisme. Bagian 1. Masuknya Stoicisme dan Epictetus, sebuah obat kecemasan dari masa lalu. Nah, mentor kita hari ini bukan akademisi yang cuma duduk manis nulis teori di ruangan ber-AC ya. Kenalin, Epictetus. Dia ini mentor survival sejati. Epictetus lahir sebagai budak di Kekaisaran Romawi, ngalamin penderitaan yang benar-benar nyata, sampai akhirnya berhasil membebaskan diri dan jadi salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Perjalanan hidupnya yang luar biasa ini ngebuktiin banget kalau filosofi yang diajarin itu benar-benar tahan banting buat ngadepin kerasnya hidup. Kunci dari semuanya ada di satu pertanyaan kuat ini. Epictetus nanya gini, apakah hal yang kamu cemaskan itu berada di bawah kendalimu atau di luar kendalimu? Coba resapin bentar deh. Ini bukan quotes motivasi murahannya, ini semacam kekuatan super psikologis yang diwarisin Epictetus buat kita. Kunci utama buat ngerebut lagi kedamaian pikiran kita dari kejamnya dunia luar. Bagian 2. Dikotomi kendali. Ini konsep inti dari Stoicisme, dan jujur aja, ini obat paling ampuh buat ngatasin FOMO kita. Jadi, orang-orang stoik ini dengan brilian ngebagi seluruh keruwetan dunia jadi dua kategori yang sangat tegas. Di satu sisi, ada hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita. Dan di sisi sebaliknya, ada hal-hal yang mutlak ada di dalam kendali kita. Udah, simple, nggak ada area abu-abu di sini. Semuanya jadi super jelas. Kita bedah sisi yang pertama dulu ya. Apa aja sih yang di luar kendali kita? Ya kayak postingan Instagram orang, kesuksesan finansial teman sebaya, apa kata orang tentang kita, atau tren apapun yang lagi viral hari ini. Ironisnya, coba deh pikirin, ini tuh daftar akurat dari hal-hal yang bikin kita stres tiap kali buka HP. Padahal faktanya, kita punya kendali nol besar atas semua itu. Kita sama sekali nggak bisa ngatur mereka. Tapi tenang, sekarang mari kita lihat gimana cara kita ngambil alih kendali. Inilah wilayah kekuasaan mutlak kamu. Pikiran kamu sendiri. Respons kamu terhadap suatu kejadian. Gimana kamu secara sadar milih buat ngabisin waktu hari ini? Sama keinginan atau ambisi kamu sendiri. Ini ibarat benteng pertahanan kamu. Kekuatan kamu seutuhnya ada di sini. Dan gak ada satupun postingan viral yang bisa ngerebut itu. Kecuali kamu yang izinin. Nah, letak kesalahan fatal kita sebagai manusia modern tuh kejelas banget di sini. Filsafat Stoik ngingetin kalau akar dari semua kecemasan, termasuk si FOMO ini, itu muncul pas kita menggantungkan kebahagiaan dan harga diri pada hal-hal yang di luar kendali kita. Sambil ngabain gitu aja hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendaliin. Make sense banget kan kenapa scrolling panjang di pagi hari bikin kita ngerasa nyesek. Bagian 3. Taktik praktis anti-FOMO. Oke, teori udah, sekarang saatnya kita bahas langkah praktisnya. Taktik pertama ini sangat aku rekomendasiin. Praktek jeda stoik. Coba kita simulasikan bareng ya. Pas kamu lihat pencapaian gila orang lain di layar HP dan rasa cemas itu mulai kerasa, langkah pertama, sadari dulu kalau kamu lagi kena trigger FOMO. Langkah kedua, stop sebentar. Ambil napas panjang yang lambat. Terus langkah ketiga, bilang ke diri sendiri, pencapaian mereka itu 100% di luar kendaliku. Tapi gimana respons aku ngadepin ini, itu murni di dalam kendaliku.
3 langkah simpel ini ibarat switch buat matiin kepanikan di otak kita. Lanjut ke perlindungan jangka panjangnya nih. Kamu harus mendefinisikan apa arti kata cukup versi kamu sendiri. Gini loh, FOMO itu manipulatif banget karena dia bikin kita ngerasa harus punya segalanya. Tapi kalau kamu udah punya definisi yang super jelas tentang apa yang benar-benar penting buat hidup kamu pribadi, tren-tren viral di luar sana bakal langsung kehilangan daya tariknya. Kamu jadi punya filter yang kuat banget buat nyaring semua kebisingan itu. Dan ini benar-benar ngerangkum poin utama dari pembahasan kita hari ini. Filsafat masa lalu itu bukan cuma buku tebal berdebu yang ditinggalin di perpustakaan sepi. Filsafat, khususnya stoicisme ini, adalah survival tool. Alat bertahan hidup buat ngejaga kita biar tetap waras, fokus, dan damai di tengah berisiknya dunia digital. Ngalahin FOMO itu bukan berarti kita harus hapus semua sosmed kok, tapi tentang nyadar dan ngambil alih lagi kendali di tempat yang seharusnya. Sebagai penutup ulasan hari ini, aku mau nitip satu pertanyaan buat direnungin. Nanti, pas kamu matiin layar, naruh ponsel kamu, dan lanjut ngejalanin hari, di mana kamu bakal naruh kebahagiaan kamu? Bakal kamu biarin terapung gitu aja di lautan algoritma yang jelas-jelas di luar kendali kamu? Atau bakal kamu simpan aman di dalam diri kamu sendiri? Ingat, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Makasih ya udah nemenin bahas materi hari ini. Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.